Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. 15 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil diterjunkan. Pendinginan berhasil dilakukan pada pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 88 kepala keluarga terdampak kebakaran dan diungsikan ke tempat aman yang tak jauh dari lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Lapak sama pabrik tahu di daerah Pangandaran pinggir Kali Ciliwung. Pria yang tersungkur yang ditangkap tim Jatanras Polres Maros adalah pelaku penikaman temannya sendiri yang sama-sama berprofesi sebagai juru parkir liar. Markus nekat menikam Ide dengan senjata tajam karena rebutan lahan parkir. Markus ditangkap di wilayah Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan beserta barang bukti sebilah badik yang digunakan menikam korban. Tindakan pidana penganiayaan terhadap korban dengan menusuk mata kiri dan mengakibatkan kehilangan penglihatan. Pelaku yang sempat melawan saat ditangkap kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa penikaman terjadi di sekitar wilayah Marusu. Di depan polisi, pelaku mengaku emosi terhadap korban yang juga sesama juru parkir liar. Pelaku merasa pekerjaannya sebagai jukir liar ini diganggu oleh korban hingga membuatnya tersinggung. Tim Jatanras Polres Maros melakukan penangkapan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan barang bukti yang didapatkan oleh tim Jatanras Polres Maros yaitu sebilah badik. Permasalahannya ini adalah ketersinggungan atau terkait masalah pekerjaan. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu bilah senjata tajam jenis badik berwarna hitam. Kini pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya terapis Delta Spa berusia 14 tahun. Lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan, aula pondok pesantren ambruk di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani istirahat Anda pada malam hari ini, Anyus Malam akan kami buka dengan informasi dari Jakarta. Polisi menggerebek sebuah truk pengangkut buah yang ternyata menyelundupkan sabu. Truk ini berhasil dihentikan di ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Paket 12 kg sabu disembunyikan di bawah tumpukan buah. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini. Polisi menangkap pembunuh pekerja proyek yang jasadnya ditemukan di dalam kamar kos kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku ternyata merupakan rekan kerja korban dan berasal dari daerah yang sama. Setelah sempat kabur, aparat Polsek Metro Kembangan, Jakarta Barat menangkap seorang pekerja proyek pelaku pembunuhan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan satu senjata tajam yang digunakan saat menghabisi nyawa korban, yang ternyata adalah rekan kerja serta berasal dari daerah yang sama. Polisi masih mengembangkan pengakuan pelaku untuk mengungkap motif di balik pembunuhan teman satu kampung ini. Pelaku ini memang baru bergabung bekerja di proyek 2 hari dan menginap atau tinggal bersamaan dengan korban, yang mana korban kerja di proyek ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Karena pelaku ini masih teman dari mandor, makanya oleh mandor diberi tempat istirahat untuk bisa istirahat di tempat kosnya korban. Sebelumnya seorang pria parubaya yang berprofesi sebagai pekerja proyek ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian dada. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya terapis Delta Spa. Dugaan ini muncul karena korban masih berusia 14 tahun. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ya, ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi kasus terapis Delta Spa berusia 14 tahun yang ditemukan tewas usai jatuh dari gedung tempatnya bekerja di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Pramono menyatakan pemerintah Provinsi Jakarta akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap itu. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, polisi menggerebek sebuah truk pengangkut buah yang menyelundupkan narkoba jenis sabu di ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Di bawah tumpukan buah, polisi menemukan 12 kg sabu yang akan diedarkan ke wilayah Jawa Tengah dan Sumatera. Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya truk pengangkut buah ini dihentikan petugas Polres Metro Jakarta Pusat di ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Truk menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 12 kg. Barang haram ini hendak diedarkan ke wilayah Jawa Tengah dan Sumatera. Untuk mengelabui petugas, sabu disembunyikan di bawah tumpukan dus berisi buah jeruk. Ketiga pelaku yang ada di dalam truk mengaku mendapat upah 100 juta rupiah. Untuk secara garis besar, kami mengamankan 3 orang pelaku, yang mana modus operandinya mereka melakukan pengiriman buah dari wilayah Sumatera. Namun demikian, di tengah perjalanan mereka juga istilahnya memuat narkotika
yang terindikasi yaitu sabu. Polisi kemudian menggiring ketiga pelaku ke kantor polisi dan memburu bandar narkoba yang memerintahkan pengiriman sabu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.